Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumiddin. Salamun tasliman katsira amma ba'du. Ayuhat tulab wa tulibat, santri maupun santriwati kelas 8 yang Anda cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita sampai halaman 119 ya. Kemarin sudah kita masuk kepada ziarah ke Madinah, keutamaan dan hukum-hukumnya, keutamaan Madinah, nama-nama lain Madinah, dan hukum ziarah itu bagaimana, kita sudah jelaskan. Kita sudah baca bersama. Kemudian kita masuk ke kekhususan Madinah An-Nabawiyah. Madinah An-Nabawiyah. Kota Madinah dikhususkan setelah kota Mekah dengan kekhususan dan keistimewaan dibanding kota-kota yang lain, diantaranya yang pertama. Nah, ini sudah kita baca juga ya, kekhususannya ya. Akan dijaga, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga penduduknya, dan kota Madinah itu haram antara air sampai thaur. Maksudnya haram itu suci ya. Hendaknya dijaga ya, dari perbuatan yang keji ya. Yaitu antara air sampai thaur. Barang siapa yang membuat bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah, maka baginya laknat dari Allah dan para malaikat serta seluruh manusia, dan Allah tidak menerima darinya tebusan pada hari kiamat. Ya. Maka Rasulullah SAW telah menjadikan kota Madinah menjadi tanah haram, sebagaimana Ibrahim alaihissalam telah menjadikan kota Makkah sebagai tanah haram. Nah, kita sudah masuk di perbedaan antara keharaman Mekah dan keharaman Madinah. Kita baca dulu. Sesungguhnya keharaman kota Mekah ditetapkan dengan nas dan ijma', sedangkan keharaman kota Madinah diperselisihkan, dan yang benar bahwa Madinah merupakan tanah haram. Madinah merupakan tanah haram. Kemudian yang B, bahwa memburu binatang buruan Mekah mendapatkan dosa dan harus mengganti, sedangkan binatang buruan Madinah hanya mendatangkan dosa tanpa harus mengganti. Karena Allah alam ya, batasan-batasan Mekah itu jelas. Dari sebelah utara mana, sebelah mana, timur, sebelah barat, itu sudah jelas batas-batas tanah haram ya. Di luar batas itu berarti tanah halal ya. Halal baginya berburu, halal baginya ya, misalkan butuh rantingan pepohonan itu boleh boleh dipotong ranting-rantingnya. Tapi kalau sudah masuk tanah haram tidak boleh ya. Nah, ini di Madinah itu batas-batasannya Allah alam ya, belum tahu mana batasan tanah-tanah haramnya Madinah. Nah, dan ini memburu binatang kalau di Makkah harus mengganti dan mendapat dosa pula. Dan juga kalau di Madinah hanya mendatangkan dosa tanpa harus mengganti. Kemudian yang C, dosa karena memburu binatang buruan kota Mekah lebih besar daripada memburu binatang buruan kota Madinah. Jelas ya, Mekah berarti lebih jelas keharamannya ya. Nomor 2 ya, itu pertama ya. Kemudian yang kedua, sholat di Madinah pahalanya dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatu fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidi hadza atau illal masjidil haram ya. Illa al masjidil haram wa sholatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati sholatin fi masjidi hadza."
Ya, perbedaannya Makkah Madinah ya. Salat di masjidku, maksudnya Masjid Madinah itu lebih baik dibandingkan salat 1000 kali di tempat lain. Jadi satu salat ya itu kebaikannya lebih 1000 kali daripada masjid-masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram ya. Yang bisa menandinginya hanya Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih baik dibanding salat 100 kali di masjidku ini. Berarti kalau salat satu kali salat di Madinah 1000 kali pahala ya berlipat ganda. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Ya, ini maksudnya. Lebih baik dibanding salat 100 kali di masjid ini, maksudnya begitu. 100.000 berarti di Masjidil Haram. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu salat di Madinah dan di Mekah 1000 dan 100.000. Kemudian 3. Di dalamnya terdapat raudhah. Afan ya, ini yang nomor 2 ini jangan terus berpikiran ya. Ya udah kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Madinah aja. Ya setelah sholat dari sana pulang-pulang wis enggak sholat karena pahalanya udah banyak. Udah berapa kali ribu ya. Salah itu pemikiran. Ya, pemikiran yang batil, yang sesat seperti itu. Ya. Pahalanya memang 100.000 atau 1000 kali lebih baik dari masjid yang lain. Tapi kan kita nggak tahu amalan kita diterima tidak, ya. Atau karena pas sholat di sana ria, selfie, ya pamer dan seterusnya, ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah. Dan dosa meninggalkan sholat pun sudah jelas dosanya. Jadi pahalanya belum jelas kita terima, tapi dosanya sudah jelas kalau kita meninggalkan sholat dengan alasan sudah sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya. Seperti itu. Jadi sholat ya sholat, kita mengharap pahala yang lebih banyak lagi ya. Di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1000. Ya, setelahnya tetap istiqomah ya, dan itu tanda amalan itu diterima itu adalah seorang istiqomah menjalankan amal-amal soleh setelahnya. Nah, yang ketiga, di dalamnya terdapat raudhah, salah satu dari taman surga ya, di Madinah ada raudhah namanya. Disunahkan salat padanya Nabi ya, disunahkan salat padanya ya. Nah, itu tempat raudhah itu di mana? Adalah mabaina baiti wa mimbari ya, antara rumahku dan mimbarku. Raudhatun min riyadil jannah ya, ada taman dari taman-taman surga. Wa mimbari ala khawdi, dan mimbarku berada di atas telagaku ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu a'lam ya. Apakah nantinya ya taman-taman surga atau telaganya itu terletak di situ, Allah alam. Yang jelas berdoa di raudhah ini doa tempat yang mustajab untuk berdoa, tempat yang mustajab untuk berdoa. Antara rumah beliau sampai mimbar. Kalau misalkan rumah di sini, mimbar di sini, nah ini berarti raudhahnya di sini. Nah, ini tempat-tempat mustajab. Kemudian yang keempat, bahwa kota Madinah tidak akan dimasuki oleh Al-Masih Dajjal di akhir zaman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayatu ya sayat afan ya sayatauhu di sini ya. Laisa min baladin illa sayatauhu ad-dajjalu illa Makkah wal Madinata. Laisa lahu min niqabiha naqban atau naqbun illa alaihil malaikatu safina yahrisunaha thumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajfatin fayukhrijullahu
kulla kafirin wa munafiqin. Laisa min baladin illa sayat atau sayatauhu ya, sayatauhu ad-dajjal ya, tidak ada satu negeri kecuali akan dimasuki oleh dajjal. Jadi semua negeri akan dimasuki dajjal illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun, tidak ada satu jalan dari jalan-jalan itu. Naqab atau naqbun itu jalan ya, atau celah. Tidak ada satu celah pun ya, kecuali dari jalan-jalan itu illa alaihi malaikah, kecuali ada malaikat yang berbaris bersof-sof, sofina bersof-sof, berbaris yang menjaganya, yahrisunaha. Thumma tarjuful Madinah ya, kemudian Madinah itu digoncang dengan 3 kali dengan gempa, maka Allah mengeluarkan semua orang kafir, yukhrijullahul kafira kulla kafirin wa munafiqin ya, setiap yang kafir dan yang munafik. Mengikuti siapa? Mengikuti dajjal ya, yang masih di, yang muslim, mukmin semuanya aman ketika berada di Makkah dan Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima di antara kekhususan haram kekhususan Mekah dan Madinah ya, kekhususan Madinah utamanya ya, yang kelima adalah bahwasanya Rasulullah mendoakan keberkahan untuk kota Madinah. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al bil Madinati ya, dhafi ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah untuk Madinah keberkahan 2 kali lipat dari keberkahan yang telah Engkau berikan untuk kota Mekah. Allahumma ja'al bil Madinati dhi'fai ya, dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah untuk Madinah keberkahan 2 kali lipat dari keberkahan yang telah Engkau berikan untuk kota Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita baca hukum ziarah dan adab-adabnya, yaitu tadi kekhususan Madinah ya. Jadi Madinah merupakan tanah haram yang aman dari gunung air dan gunung Tsaur ya, diapit. Kemudian sholat di dalamnya 1000 kali. Kemudian ada raudhah. Kemudian tidak dimasuki dajjal, dan kelima adalah 2 kali lipat didoakan keberkahan oleh Nabi SAW daripada Mekah. Nah, kulihal semuanya penuh keberkahan ya, tapi Madinah lebih ya, didoakan oleh Nabi SAW. Hukum ziarah dan adab-adabnya. Yang pertama halaman 122 ya. Apabila orang yang berziarah telah sampai di Masjid Nabawi, disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan dan mengucap Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya, sama doa-doa ketika masuk masjid ya. Kalau di pelajaran yang lalu ya, kalau masuk Masjidil Haram ada tambahan itu juga bisa dibaca ketika setiap masuk masjid ya. A'udzubillahil adzim wa bi wajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma asimni minasyaiton. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian setelah berdoa melakukan sholat 2 rakaat. Sudah masuk, lakukan sholat 2 rakaat sebagai sholat tahiyatul masjid. Seandainya sholat tersebut dikerjakan di raudhah lebih afdal ya, antara rumah beliau sampai mimbar, nah itu dikerjakan di situ di raudhah, itu lebih afdal. Kemudian bagi laki-laki disunnahkan menziarahi kubur Nabi dan kedua sahabatnya. Dia berdiri menghadap ke kuburan Nabi SAW dengan penuh adab dan merendahkan suara serta penuh ketenangan. Apa yang diucapkan? Assalamu alaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Atau boleh assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Rasulullah
warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak mengapa apabila ditambah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairat Allah, ya khiyarat Allah, ya khiyarat Allah min khalqihi, ya. Kemudian Assalamualaikum ya sayyidil mursalin wa imamal muttaqin, asyhadu annaka qad balagta risalata wa adaita al-amanata wa nasahtal ummata wa jahadta fillahi haqqa jihadih. Ya, kalau pengen yang panjang seperti ini artinya ya. Assalamualaikum ya Nabi Allah, keselamatan bagimu wahai Nabi Allah. Assalamualaikum ya khiyarat Allah, keselamatan bagimu wahai pilihan Allah dari seluruh makhluknya, ya, pilihan Allah. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin, pemimpinnya para rasul, sayyidnya para rasul, wa imamal muttaqin, dan orang-orang yang bertakwa, pemimpinnya orang-orang bertakwa, imamnya para orang bertakwa. Aku menyaksikan, aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, ya. Qad balagta risalah wa adaital amanah, dan telah menunaikan amanah, wa nasahtal ummata, serta menasihati umat, ya, juga berjihad, jahadta fi sabilillah fillahi haqqa jihadih, berjihad karena Allah dengan sebenar-benar jihad. Kemudian mundur sedikit ke arah kanan, lalu mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian mundur sedikit lalu mengucapkan salam kepada Umar dan mendoakan kebaikan untuknya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma apabila mengucapkan salam kepada Rasulullah dan kepada kedua sahabatnya, tidak lebih dari mengucapkan semoga keselamatan bagimu wahai Rasulullah, semoga keselamatan bagimu wahai Abu Bakar, dan semoga keselamatan bagimu wahai bapakku, kemudian pergi. Ya, berarti cukup ucapkan salam ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Kemudian nomor 4 di antara khususan Madinah atau adab, ya, ini sudah masuk ke adab, bagaimana kita masuk ke Masjid Nabawi. Disunnahkan bagi orang yang menziarahi Masjid Nabawi untuk mengerjakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, ya. Kalau sudah sampai di Madinah lebih afdal ya sholat di situ, karena tadi ya 1000 lebih baik 1000 kali daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan juga memperbanyak zikrullah dan berdoa di Masjid Nabawi, khususnya di Raudhah, ya, berdoa tempat yang mustajab. Kemudian nomor 5, adabnya yang lain adalah disunahkan untuk menziarahi Masjid Quba untuk mengerjakan sholat padanya. Jika ziarah dilakukan pada hari Sabtu lebih afdal. Hal tersebut berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, dahulu Rasulullah mendatangi Masjid Quba dengan naik kendaraan dan berjalan kaki dan mengerjakan salat 2 rakaat padanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba, ya, Masjid Quba, raqiban wa masyian fayusalli fihi raka'ataini. Karena ya'ti Quba yakni kulla sabt, dan beliau datang ke Quba yakni setiap hari Sabtu. Setelah hijrah dari Mekah, kemudian singgah di daerah Quba, beliau dirikan masjid di situ, kemudian melanjutkan perjalanan sampai Madinah itu. Nomor 6, disunnahkan menziarahi kuburan Baqi dan kuburan para syuhada serta kuburan Hamzah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi dan mendoakan mereka dengan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyata. Ini dihafalkan ya. Ini doa ketika lewat di kuburan kaum muslimin ya. Assalamualaikum ahlad diyar, Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan bagi kalian penduduk negeri penduduk negeri, maksudnya negeri atau alam barzakh, ya.
alam kubur, minal mukminin wal muslimin, dari kalangan mukmin dan muslim. Wa inna insyaallah, sesungguhnya kami insyaallah lalahiqun, akan menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku meminta keselamatan kepada Allah bagi kamu, kami dan kalian. Selamat dari fitnah kubur. Nah, ya, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan, atau sedikit lagi sekalian ya, kesalahan-kesalahan dan peringatan dalam ziarah. Terjadi dari sebagian orang-orang yang bermaksud menziarahi Masjid Nabawi sebagian perkara yang dilarang oleh syariat. Apa saja? Umumnya yang pertama ya adalah larangan melakukan safar dan persiapan safar untuk menziarahi kubur. Ya, bahkan kuburan Nabi SAW ya kita tidak boleh ya menziarahi kubur Nabi SAW itu karena kita menziarahi masjid beliau, bukan khusus menziarahi kubur beliau daerah atau tempat. Karena sesungguhnya kewajiban untuk mempersiapkan safar yaitu ini ya, Masjid Nabawi dan sholat di Masjid Nabawi. Kemudian mengunjungi kubur itu sekedar mengikuti saja, bukan tujuan utama. Kemudian larangan menghadap ke kubur ketika berdoa kepada Nabi dan meminta kebutuhan kepada beliau, tidak kepada Allah. Ini ya berdoa harus ngadap kiblat, bukan ngadap kubur. Dan juga kita tidak boleh meminta kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya wahai Nabi Allah, sampaikan hajatku kepada Allah. Nggak boleh, nggak bisa mendengar dan tidak bisa menyampaikan doa kita kepada Allah, orang yang telah meninggal. Nah, ini sepertinya baterainya mau habis. Jadi itu dulu kesalahan dan peringatan dalam ziarah dan adab-adabnya ya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak khilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar pada Allah, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.